Halo semuanya, balik lagi bareng gua Dodi Igun di sini di Birthday Girl, di mana gua akan bahas member yang berulang tahun ya. Kali ini episode satu-satunya Birthday Girl di bulan Mei. Gua akan bahas member dari generasi 11. Dia adalah Kathleen Nixie alias Katy. Yes. Ya. Katy ini lahir di 28 Mei 2009 dan berulang tahun yang ke-16 tahun hari ini ya. Masih baru 16 tahun. Wow. Ya, ya seperti yang gue bilang tadi, ini akan menjadi video birthday girl satu-satunya di bulan Mei karena memang tidak ada member lain yang ulang tahun di bulan Mei selain Katy. Karena tahun lalu aja itu cuma 2, itu ada Z, cuman Z ya udah grade juga. Jadi sekarang itu cuma Katy doang yang ulang tahun di bulan Mei sebagai member aktif. Bahkan all member ya, termasuk trainee pun nggak ada yang ulang tahunnya di bulan Mei atau kelahiran bulan Mei, itu tidak ada, hanya Katy. Dan itu di akhir bulan di 28 Mei ya. Seperti biasa birthday girl gue akan bahas itu adalah keunikan-keunikan membernya atau apa aja yang sudah terjadi terhadap si member atau yang sudah dicapai sama si member ini selama 1 tahun terakhir. Terus bakal bahas juga birthday t-shirt dan gue mention fanbase-nya dan diakhiri sama ucapan. Itu aja untuk birthday girl seperti biasa ya. Oke, bahas Katy. Ya, Katy ini sebagai informasi, walaupun gue mungkin udah berkali-kali ngomong juga, ya dia ini adalah salah satu Oshi gue. Masih salah satu Oshi gue, ya. Ya mungkin kapan-kapan gue bahas lah ya. All Oshi, waduh, banyak banget tuh, kayak banyak banget. Ya, selain Indah, gue juga ngasihin Katy. Jadi mungkin disclaimer lagi seperti di video Indah kemarin, disclaimer kalau apapun yang gue bahas mungkin bisa jadi ini tuh ada sangkut pautnya karena gue ngasihin dia, jadi gue bagus-bagusin gitu. Takutnya seperti itu ya. Tapi gue coba untuk semaksimal mungkin fair lah ya untuk bahas dia. Ya gue akan bahas ya. Nggak cuma yang bagus-bagusnya doang, tapi mungkin juga akan ada mungkin kritikan ataupun masukan buat Katy-nya juga di sini. Ya gue akan coba untuk memposisikan gue sebagai awam lah ya, walaupun memang ada satu hal yang spesial dari anak ini. Oke, terakhir bahas Katy itu di 100 show-nya dia di Milestone ya. Kalian bisa tonton Milestone di sini, yang dimana segmen itu sudah nggak ada. Ya segmen itu udah nggak ada. Terakhir itu di 100 show siapa ya? Gue lupa. Salah satu yang terakhir itu Katy. 100 show. Jadi anak ini udah 100 show dan gue bahas di Milestone ya. Itu salah satu segmen gue yang di tahun lalu gue tutup. Tahun ini nggak ada. Jadi gue udah pernah bahas juga di ulang tahunnya tahun lalu. Kalian juga bisa tonton birthday girl Katy tahun lalu ya. Dan kali ini gue bahas lagi anak ini dengan format ya apa aja yang udah terjadi selama 1 tahun terakhir. Oke, Katy ini adalah anak kecil yang udah mau gede ya. Dan menurut gue anak kecil ini tuh udah belajar banyak hal, udah belajar banyak banget, udah dapat pengalaman yang cukup banyak ya, mau itu yang manis dan pahit. Menurut gue udah lumayan banyak yang udah dirasakan sama anak ini selama 1 tahun terakhir. Ya, dimulai dari ini aja deh yang mungkin gue mention di awal-awal adalah dapat peringkat 20 di Sosenkyo. Ya, ini adalah salah satu peringkat yang menurut gue kayak, hah, dia masuk gitu. Karena di tahap 1, pengumuman tahap 1 dia itu posisi terakhir, which is itu 24. Posisi terakhir yang dapat peringkat ya UG terakhir lah, 24 Katy. Gue kaget anak ini bisa ada di posisi itu saat pengumuman posisi 1 kayak, wah ternyata banyak ya yang dukung dia, ternyata cukup apa ya, bisa ya. Ada orang-orang yang mungkin gue udah tahu dia ini ngefans Katy, ngosiin Katy gitu, ternyata banyak di luar sana yang mau dukung dia dan mau bawa dia tuh ke Senbatsu ataupun ke Under Girls. Dan dia dapat di posisi 24 di tahap 1. Tahap 2-nya tahap 2 dia langsung lompat ke 12. Iya, di tahap 2 dia itu langsung lompat ke posisi 12. Gue lebih kaget lagi kayak, hah, kok bisa? Gue kira awalnya di tahap 2 itu Katy bakal terlempar dari posisi 24 besar, karena ya menurut gue bakal ada pergolakan posisi di sana dari member-member yang nggak ada di ranking gitu, tiba-tiba ada di ranking ya, kayak Lulu salah satunya di posisi di pengumuman tahap 2 ya.
Tapi ternyata Katie malah naik. Gue kaget kayak anak ini bisa di posisi 12 gitu. Dan apa ya namanya, menggusur beberapa senior-senior juga sebenarnya yang tahap 1 udah di atas gitu ya. Nah, tapi terakhir di Sosenkyo gue malah kayak apa ini ya berubahnya drastis ya gitu. Ternyata dia masih bisa dapat 20 pun gue kaget. Gue rasa kayak Kathleen Nixie, wah, gue saat itu seneng banget ketika anak ini bisa dapat di posisi yang menurut gue fair lah ya. Dari tahap 1 24, tahap 2-nya 12. Oke, di tengah-tengah, nggak tengah-tengah banget sih. Cuma ya dapat 20 kayak gue nggak expect awalnya anak ini bakal bisa dapat posisi Undergirls. Karena gue mikirnya gue melihat Katie, gue ngosiin Katie, dan gue kayak kayaknya nggak banyak deh yang cocok sama anak ini, nggak banyak yang mau mendukung secara total ya menurut gue. Ketika gue melihat anak itu seperti itu, tapi ternyata oke, anak ini bisa berada di posisi itu, jadi artinya banyak dong yang dukung dia, banyak dong yang mau dia ada di posisi itu, dan banyak juga yang sayang sama dia. Jadi oke, ya ternyata anak ini berdampak itu bagi orang-orang banyak lah menurut gue, seperti itu. Dan itu yang didapatkannya ketika berada di posisi 20 ya. Setelah dapat di posisi 20, dia jadi seru-seruan bareng anak-anak Undergirls ya. Tapi ketika dia masih di Undergirls, dia malah jadi cenderung menahan diri, lebih pendiam, karena mungkin dia di situ sebagai sosok adik ya, salah satu yang termuda bahkan termuda di Undergirls ya, kayak secara usia dia termuda. Jadi dia nggak begitu banyak tingkah di sana ketika di Undergirls. Cuma gue seneng dia ngikutin kakaknya, dia juga buat konten, mungkin dia nyumbang ide juga ya, itu seru. Dan sampai ikutan senam juga. Ya walaupun memang masih malu-malu kalau ketika bareng kakaknya sifat Katie ini. Ya itu yang gue lihat ketika dia udah dapat posisi 20 itu. Dan hal lain dari Katie yang gue sadarin selama 1 tahun terakhir adalah dia tumbuh menjadi fans MU ya. Dia tumbuh menjadi fans Manchester United. Aduh, di antara semua hal yang ada di dunia, semua hal yang mungkin lebih baik, semua hal yang membuat lo bahagia gitu, lo memilih gimmick menjadi fans MU. Ya, itu adalah cobaan gitu loh. Itu adalah pengujian mental. Ya setelah jadi member inti, dia tuh banyak coba bermacam hairstyle ya. Bermacam-macam hairstyle dia coba. Gue senang banget dia explore banyak hal di rambut ya. Soal rambut ketika dia mau perform ini, dia coba rambut yang seperti ini. Dia coba yang mungkin kuncir 2, dia juga masih cocok ya, karena dia masih muda ya. Walaupun nggak bisa dibilang lagi anak kecil, tapi memang tergolong masih muda dan memang cocok lagu-lagu lucu. Ya memang dia lebih sering kayak kuncir 2 atau kuncir 1, ponian itu yang dicoba sama Katie. Cuman yang paling sering dia coba itu, ya dia sering curly ya, selalu curly itu rambutnya, kayak wow, lo menunjukkan kalau lo member ya. Gitu tuh yang menurut gue kayak wah seru nih ngelihat anak-anak ini tuh mencoba berbagai macam hairstyle ya. Generasi 11 tuh lagi mencoba banyak banget hairstyle yang belum pernah mereka coba. Gue seneng ketika mereka bereksperimen dengan hal-hal baru yang mungkin baru mereka dapatkan 6 bulan terakhir gitu loh. Mereka nih baru jadi member inti itu 6 bulan by the way. Dan ketika show juga anak ini jadi makin ekspresif. Ya, yang gue sadarin adalah Katie itu makin ekspresif. Kalau dulu dia ketika show, dia tuh bisa ketika dance atau ketika perform ya, flat face atau enggak, mukanya tuh kelihatan mikir gitu loh. Muka Katie itu kelihatan mikir ya. Oke, sambil mikir gerakan atau mikirin apa gitu loh. Itu yang ketika dia masih trainee. Ketika dia masih bawain Aita Kata ya kayaknya. Cuman semakin kesini ya jam terbang makin banyak. Dia juga jadi member inti sekarang, banyak banget hal-hal baru yang dia dapatkan. Dapat setlist reguler juga makin sering ya kan, karena ya dia member. Ya dia makin ekspresif, di mana dia bisa fokus ke kamera gitu ya, berekspresi ke kamera atau buatin gimmick sama kakak atau sama rekannya yang di samping gitu, mau diapain gitu, atau mau diisengin atau mau diapain, dijailin gitu. Itu yang dilakukan sama dia sekarang, dan menurut gue bagus dari Katie ya, bisa
ada interaksi dengan kamera, dan dia sadar kalau kamera itu on. Oke, dia langsung melihat ke kamera. Bagus perkembangannya dari seorang Katie. Dan dia juga sudah mulai coba untuk bangun chemistry dengan senior ya. Yang menurut gua di tahun lalu gue bilang Katie ini cuman kayak ya dia ujung-ujungnya sama Michi lagi, sama Gendis lagi gitu-gitu doang. Bahkan sama generasi 11 pun nggak begitu gimana gitu yang terlihat di kamera tuh nggak begitu dekat atau nggak begitu banyak interaksinya. Sekarang tuh dia lakukan dengan semuanya ya, terutama dengan senior-senior yang menurut dia cocok sama dia, yang bisa dia bangun chemistry dengan sangat baik. Salah satunya sampai dia main keluarga-keluargaan sama Jessie dan Ola. Itu nggak pernah terbayangkan sama sekali. Jessie dan Ola yang mungkin untuk hal-hal seperti itu tuh mereka merasa geli ya. Datanglah Katie yang oke, kita mainkan gitu. Dan ya terjadilah interaksi yang menurut gua lucu banget untuk Jessie, Ola, dan Katie ini gitu. Dan sekarang itu juga lagi bangun chemistry atau bukan gimmick ya, mungkin lebih ke arah chemistry sama Mute untuk jadi kakak dan adik ya. Kakak dan adik Mute dan Katie lucu banget ketika mereka lagi show. Biasanya itu apa ya, Ramune, show Ramune biasanya yang sering itu saling jail-jailin gitu, saling kayak buat cemburu satu sama lain. Itu lucu banget melihat interaksi dari Katie dan Mute. Gue seneng banget melihat anak ini tuh bisa mencoba dekat dengan senior-seniornya yang kayak ya udah siapa aja yang mungkin memungkinkan, yang cocok hajar aja gitu. Dan itu buktinya Jessie, Ola, lu bayangin generasi 7, Mute juga generasi 7 ya. Generasi 7, dia generasi 11 sama generasi 7 ya. Oke, secara gap generasi memang jauh, tapi ternyata secara sifat mereka mirip. Secara sifatnya mereka masih bisa saling tektokannya dapet lah ya antara Katie, Jessie, Mute, dan Ola. Ya, dan Katie ini mungkin mencoba mencari atau cocoknya sama senior-senior yang bisa counter sifatnya dia. Counter sifatnya dia yang belak-belakan, counter sifatnya yang kadang asbun juga sebenarnya. Counter sifatnya yang kadang gak terkontrol gitu ya. Nah, itu dia butuh senior-senior seperti itu yang bisa nge-counter dia, yang bisa buat dia diem ya, dan juga yang bisa nyapu ya. Ya, walaupun dengan sifatnya dia yang seperti gue bilang tadi, kayak suka ngomor sama kakak-kakaknya ataupun suka asbun ya, suka menyerang juga omongannya, sifat tengilnya. Dia ini adalah anak yang nurut sama kakak-kakaknya, dia tuh nurut sama seniornya. Dia takut ya. Dia itu adalah seorang adik yang takut sama seniornya. Ketika dia bercandain atau dia merasa oke, kayaknya salah deh gitu, dia langsung minta maaf di stage ya. Ya, itu yang terjadi. Dan gue yakin juga hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya juga gue yakin atau gue percaya sama Katie, dia minta maaf sama senior yang bersangkutan ya. Sama senior yang bersangkutan yang mungkin ya ada dia salah ngomong atau dia salah perbuatan gitu. Gue yakin dia minta maaf di backstage. Karena anak ini tuh nurut sama kakaknya dan dia takut gitu loh. Takut dalam artian bukan takut yang takut dia apa-apain, bukan, kayak respect. Dia tuh respect sama kakaknya. Iya, dan yang terjadi dari Katie ini, dia tuh belajar dari beberapa banyak dari beberapa kesalahan yang dia lakukan ya. Ya, dia ini di awal-awal tahun, ya bisa dibilang awal-awal jadi member lah ya. Banyak hal-hal yang dia lontarkan itu buat geger orang-orang sebenarnya, yang buat kayak gitu, kayak wah tidak, jangan gitu dong gitu. Kayak buat orang deg-degan gitu loh, buat orang panik ya. Buat fandom juga bombardir gitu gara-gara anak ini melontarkan kata-kata ataupun ya mungkin tujuan dia mau ngejokes ya, cuman kayaknya salah nih, terlalu jauh gitu, kejauhan beloknya kejauhan, ngejokesnya jadi mengarah ke hal-hal yang mungkin bersifat sensitif atau menyinggung. Mungkin secara membernya langsung nggak terlihat, tapi fanbase ya. Orang-orang yang senang sama member tersebut jadi merasa tersinggung gitu. Itu yang dirasakan ya kemarin beberapa waktu yang lalu. Ya, gue pun setuju sebenarnya dengan hal itu. Menurut gue kayak
wah anak ini kayak agak berlebihan gitu, agak bahaya nih saat itu ya. Sekalipun dia OC gue, kalau dia ada melakukan kesalahan, ada blunder atau ada yang menurut gue kayak wah gak bener nih gitu kan ya, gue akan menganggapnya salah gitu, gue akan menganggap ini tidak benar. Itu sih. Cuman ya sekali lagi, kalau misalkan kita mau mengingatkan ya kita juga harus hati-hati ya. Ya, hati-hati, kita jangan sampai berlebihan. Karena apa ya? Ya marahin, mungkin boleh lah ya marahin atau ngomelin atau kita ingetin boleh, cuman caranya kita harus pilih-pilih karena ya nanti kita dikira menyerang. Kayak yang terjadi beberapa waktu yang lalu juga ya. Ada yang berdalihnya mau mengingatkan tapi wah gitulah pokoknya. Ya kita harus hati-hati lah. Nah, kita juga harus hati-hati kalau mau mengingetin anak ya deh. Gak apa-apa kok ngingetin anak ini karena memang anak ini tuh masih belajar banyak hal. Dia bisa dibilang baru belajar bersosialisasi. Ya dia pernah cerita juga. Dia tuh baru di JKT48 ini punya banyak teman, punya banyak orang yang dia kenal gitu. Jadi dia masih belajar gimana caranya yang baik itu seperti apa sih gitu. Mungkin dia mencoba untuk mencairkan suasana tapi ya memang caranya agak gimana gitu saat itu ya. Memang kadang anak ini tuh bermain dengan bahaya gitu yang gue lihat ya. Memang kadang ya wah gitu loh. terlalu buat panik ya. Dan ya keseringan bermain dengan bahaya malah jadi tes mental buat dia ya. Buat fansnya juga sih sebenarnya kayak aduh gitu loh. Aduh. Rasa kayak wah jangan kejauhan tolong ya. Agak bahaya gitu. Itu yang terjadi sama anak ini. Cuman makin kesini ya dia belajar dari situ, dia belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, dan gue yakin kritikan-kritikan kalian semua, masukan-masukan kalian semua ke dia, dia belajar dari situ ya, dia jadi lebih berhati-hati sekarang. Walaupun kemarin juga sempat ngeri ya yang ketika show TWT agak ngeri juga, cuman ya dia makin kesini makin belajar, dia tahu oke, hal ini seperti tidak boleh, hal ini boleh gitu, hal ini mungkin dianggap lucu, hal ini tidak dianggap lucu. Itu yang harus dipelajari sama Katy, dan ya gue berharap kedepannya juga akan tetap belajar ya, dan menerima setiap masukan dari orang-orang yang mungkin possible untuk dia praktekkan, dia akan coba praktekkan gitu. Mantap ya. Ya dia juga mulai belajar kayak gimana sih kakaknya itu ngejokes gitu, gimana sih caranya misalkan kayak mencoba untuk nge-savage ya, atau mencoba untuk nge-roasting temannya, itu gimana sih cara yang tepat, momennya yang tepat itu seperti apa gitu. Itu yang mungkin coba diobservasi sama Katy sekarang ya, karena memang permainannya sama-sama kakaknya, sama seniornya sekarang. Itu yang terjadi ya, karena dia udah bukan trainee lagi, sekali lagi gue tekankan ya. Dan ini adalah permulaan buat Katy menjadi lebih dewasa menurut gue ya, karena memang dia adalah di generasi 11, dia ini bocilnya gen 11 lah ya, dan memang sudah waktunya anak-anak ini tuh mulai belajar jadi lebih dewasa, gimana caranya mengontrol diri segala macam ya. Itu yang harus dipelajarin sama Katy. Mungkin teman-temannya juga sudah mulai terlihat ya, secara yang apa yang terlihat memang sudah terlihat gitu. Kayak Michi gendis gitu, itu udah mulai terlihat ya. Katy udah mulai pelan-pelan lah, dia mulai step by step untuk mencoba untuk jadi lebih dewasa lagi. Dan juga dia tuh harus tahu kalau sekarang itu dia udah nggak bisa lagi berlindung dari kata masih kecil gitu loh. Kayak nggak apa-apa nih, anak kan masih kecil, nggak bisa Katy udah nggak bisa lagi berlindung dari kata-kata masih kecil gitu. Nggak bisa. Katy udah gede sekarang, Katy udah kakak ya, Katy udah jadi sosok kakak sekarang, dan harus bisa menjadi sosok kakak yang menginspirasi adik-adiknya, jadi contoh buat adik-adiknya ya, jadi contoh yang baik, jadi contoh yang menginspirasi, biar kayak adik-adiknya, misalkan kamu mau jadi member kayak siapa, kayak Kak Katy, kayak Katy, kayak nggak ini, kayak nggak pas ya. Pokoknya gitu, Katy harus bisa menjadi sosok yang seperti itu. Dan ya Katy udah gede, 16 tahun loh, tahun depan punya KTP ya.
masih tahun depan. Ya, cuma itu dia. Katy udah nggak bisa lagi berlindung dari kata masih kecil, nggak bisa lagi dilindungi dengan kata masih kecil gitu. Katy salah, udah gitu loh. Itu udah nggak bisa ditoleransi lagi. Kata-kata, dia masih kecil, nggak apa-apa, nggak ya. Katy harus belajar, oke? Katy harus bisa. Itu dia yang gue tangkap dari Katy saat ini, dan dari ulang tahunnya yang ke-16 ini. Itu yang gue pengen pesan yang pengen gue sampaikan ke Katy sebenarnya. Dan juga gue bersyukur banget masih banyak ya yang mau dukung anak ini, walaupun dia kemarin berulah lah ya, bisa dibilang gitu, berulah. Ya, masih banyak yang mau dukung dia, masih banyak yang mau ngingetin dia. Gue sangat bersyukur dengan hal itu. Masih banyak kakak-kakaknya yang ya masih mau nemenin dia, masih mau bimbing dia. Keren ya, kalian semua keren. Walaupun gue mungkin gak begitu gak sering VC misalkan gitu. Cuman ya gue yakin banyak luar sana yang mendukung Katy. Oke, gue bersyukurnya itu sih. Kakak yang masih mau merhatiin dia, yang masih mau bertahan dengan gimmicknya dia tuh kan banyak gimmick kayak kalau live dia tuh banyak gimmick, dan dengan sifat yang statue-nya dia sifat sunderenya Katy tuh ya, Katy tuh sayang banget sama fansnya, sama fanbase-nya terutama. Tapi jarang dia sebutin, jarang dia ngomong secara langsung karena mungkin gengsi. Ya, itu dia kata gue, sifat sunderenya dia, sifat sundere Katy itu di situ. Ya, dia tuh sebenarnya sangat butuh support. Dia sering bilang ya di live ya. Dan memang cara dia untuk love fansnya ya, love language ke fansnya itu adalah war gitu loh. Sering perang sama fansnya. Itu yang sering terjadi kalau sama Katy. Ya, anak ini juga menurut gue perkembangannya bagus, seru banget ngeliat perkembangannya. Dia tuh makin tinggi sekarang. Gue tanpa sadar ngeliat kayak, ini anak tinggi banget sekarang ya. Kayak bahkan tinggian Katy daripada Gracie, yang selama ini gue ngeliat Gracie itu tinggi. Ya, berarti Katy itu udah lebih tinggi lagi nih. Kayaknya terakhir kali gue two shot sama Katy, kayaknya Katy masih di bawah gue nih. Kayaknya kalau gue two shot lagi, Katy itu udah di atas gue nih. gue udah lebih kecil dari dia kayaknya ya. Pertumbuhan dia tuh masih kayaknya sampai sekarang ya, 16 tahun tuh masih ya kayaknya buat cewek ya. Keren loh, dan dia tuh makin cantik sekarang. Ya, makin cantik mungkin karena udah lagi-lagi udah jadi member. Banyak hal yang bisa dieksplor, banyak makeup yang bisa dipakai sekarang ketika udah jadi member ya. Jadi auranya tuh makin keluar. Rambutnya gitu ya, terus dengan warna rambut alaminya yang coklat itu, kayak gue selalu merasa rambutnya tuh spesial gitu ya. Walaupun banyak member yang seperti itu, banyak member yang punya rambut yang warna alaminya coklat ya, kecoklatan. Cuma gue melihat, Katy keren ya rambutnya gitu. Dan ya, apakah ini menandakan Katy lucu itu bakal menghilang gitu? Katy yang lucu itu bakal segera menghilang dalam setahun 2 tahun ke depan ya. Gue nggak tahu lah gitu, apakah bakal menghilang atau tidak ya. Kita lihat aja di ini deh, di Instagram JKT48 Merch ya, foto-fotonya Katy yang sekarang tuh masih lucu atau udah mengarah ke yang cantik dewasa gitu ya. Ini dia ya, JKT48 Merch. Gue nggak tampilan paling atas karena yang paling atas itu udah ada yang bulan Juni. Bulan Juni udah muncul. Jadi kali ini setelah bulan lalu ya, bulan April, lama banget ya ternyata, Indira terus langsung lompat ke Katy. Habis itu ada siapa ya? Habis Indira ada kayaknya, enggak ya? Gue lupa. Ya, ini dia Katy, birthday t-shirtnya kita buka. Warna hitam ya. Ya seperti yang gue bilang sebelum warna hitam tuh, waduh hitam lagi gitu ya. Terus kali ini ada Serendipity 16. Gue lupa ininya, dia ada ngomong nggak ya artinya apa? Serendipity, gue lupa. Gue cek X-nya Katy dulu ya. Ada, dia nampilin arti dari birthday t-shirt Katy ya, postingannya. Serendipity, filosofi Serendipity adalah filosofi yang mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan terbuka dan mengambil resiko untuk mengikuti peluang. Dan arti lain dari Serendipity adalah kemampuan untuk menemukan
hal-hal berharga atau menyenangkan secara tidak disengaja. Oh ya, itu ya artinya ya. Tapi kayaknya dia kayak jadi di Google gitu loh kata bahasanya. Menurut Katie, kalian adalah serendipity buat Katie karena Katie tidak pernah tahu akan kenal kalian semua. Jadi menurut Katie, kalian adalah orang-orang yang berharga untuk Katie. Yang Katie tidak pernah tahu akan bertemu kalian semua. Even if one part of my wing falls. Oh, ini di belakang. Nanti ya. Serendipity dulu. Ya, jadi itu artinya serendipity itu adalah kayak kebahagiaan yang nggak sengaja ketemu gitu. Itu maknanya ya. Dan 16 ya sudah pasti adalah usianya Katie. Simpel aja di bagian depan ya dengan warna putih. Ya terlalu simpel sih menurut gua bagian depan ya. Bagian belakang. Oke, bagian belakang ini ada sayap, terus ada satu bulu yang jatuh ya. Sayapnya, komentar gue di sini adalah sayapnya kurang gede. Menurut gue ini harus mentokin sampai ke sini nih, atau hampir ya, nggak sampai mentok banget teman, hampir ke bagian ini nih, bagian cuttingnya ini, bagian bahu sama bagian lengan ini hampir mentokin aja gitu. Jadi beneran kayak sayap. Kalau kayak gini, sayapnya kecil, ya, gambar sayapnya kecil jadinya. Ini kayak ini ya, kayak di Sosenkyo-nya dia ya, campaign Sosenkyo-nya Katie pakai sayap-sayap. Ya, Jikonya kan ini ya, peri ya. Jadi dan arti namanya pun soal peri gitu. Jadi sangat identik dengan sayap. Tapi ini sayapnya bukan sayap peri ya, beda sayapnya. Dan ini punya tulisan di bawah ya. Even if one of my wing falls off, there are still 1,000 other parts that have susah nih. 1,000 other parts that help me fly high. Ya, jadi artinya ya walaupun ada satu sayap yang jatuh atau patah ya, masih ada ribuan lainnya, ribuan bagian lainnya yang bisa membantu aku untuk terbang tinggi. Ya memang sih, itu ibaratnya seperti sayap ini. Satu jatuh, masih banyak bulu yang lain yang bisa bantu dia buat terbang. Ya, kata-kata yang dia utarakan dari arti bagian belakang itu adalah aku sadar bahwa aku nggak bisa buat semua orang untuk suka sama aku, dan itu sempat menjadi salah satu hal yang mengganjal di hati. Tapi aku sadar bahwa masih banyak orang yang sayang sama aku dan benar-benar tulus untuk mendukung aku. Terima kasih banyak semuanya. Itu yang gue bilang tadi ya. Itu yang gue bilang tadi, kayak ya walaupun anak ini pernah melakukan kesalahan gitu ya, masih banyak yang mau dukung dia dengan tulus gitu loh. Walaupun dia tahu nggak semua orang suka sama dia, dan ya itu sempat jadi bahan pikirannya dia. Waktu itu kan sempat kan di live ya, dia sempat kepikiran soal ada orang yang nggak suka sama dia gitu. Ya tapi ketika dia tahu ternyata masih banyak yang mau dukung sama dia, ya dia merasa bersyukur banget. Mantap Katie ya. Meaningsnya bagus banget, gue suka meaning dari yang dijelaskan sama Katie ya. Cuman ya itu tadi komenan gue soal desainnya. Menurut gue ini bisa jadi lebih gede sayapnya, biar lebih ini lagi, superior lagi, lebih wah lagi ini berarti t-shirtnya. Dan menurut gue warna monokrom hitam dan putih ya menurut gua ya terlalu biasa ya Katie ya, mohon maaf ya, hitam dan putih gitu. Gua berharap ini warna yang lebih keluar lagi sebenarnya gitu, dan atau mungkin nggak dua warna gitu ya, atau ini sayapnya warna emas gitu, warna kuning gitu, tapi nggak terlalu stand out ya. Ya pokoknya kalau hitam putih oh ya udah gitu. Gua merasa ya biasa aja. Dan ini menjadi birthday t-shirt pertama dari Katie ya. Ya nggak apa-apa lah ya, birthday t-shirt pertama seperti biasanya. Birthday t-shirt pertama gue maafkan. Ini dia Katie ya, yang menurut gue adalah kayak waduh. Ya dia masih harus belajar lagi untuk pose-pose photoshoot ya, karena memang masih kurang anaknya untuk ketika photoshoot. Ini oke lah ya, cuman yang tadi kurang nih. Nih kayak foto-foto kayak gini dia memang masih kurang. Ini bagus sih. Ini balik lagi dia nunjukin bagian belakang ya, gitu. Ya, kayak gini dia kurang gitu. Kayak merasa kaku aja gue ngelihatnya Katie dengan apa gaya yang seperti itu. Kayak gini nih bagus nih mendingan. Tapi yang favorit gue tadi mana sih? Nah ini ini lucu. Menurut gue sifat tengilnya nggak keluar di sini ya. Sifat aslinya kayak itu nggak keluar. Dia benar-benar kayak
photoshoot produk banget nih gitu. Itu yang gue lihat ya. Ya namanya juga orang jualan ya, nggak apa-apa lah. Seperti apa pendapat kalian soal birthday t-shirtnya Katy yang kali ini untuk merayakan ulang tahun yang ke-16 ya? Apakah kalian suka atau kalian punya komentar yang sama seperti gue, atau kalian punya komentar sendiri? Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, itu dia dari birthday t-shirt Katy. Selanjutnya ya kalian bisa cek X atau Twitter dari fanbase-nya Katy ya, yaitu Kathleen Nexus di sini untuk lihat hashtag apa yang dibawakan sama Kathleen Nexus untuk ulang tahun Katy yang ke berapa ya sekarang? 16, sorry. Ya 16. Ya Kathleen Nexus baru ganti logo ya kalau nggak salah warnanya. Jadi nggak pink-pink lagi. Ya, mungkin ada penyesuaian. Ya kalian bisa cek di semua sosial media, kalian gunakan hashtagnya untuk merayakan ulang tahun Katy. Tag Katy, tag Kathleen Nexus ya, untuk kita seru-seruan bareng di ulang tahun Katy yang ke-16 ini. Oke. Ya, buat Katy selamat ulang tahun adik kecil. Karena memang di antara osi-osi yang lain dia yang paling kecil. 16 tahun ya, seperti yang aku bilang tadi, Katy harus bisa jadi sosok kakak karena memang sudah tidak bisa lagi menjadi adik kecil, sudah tidak bisa lagi menjadi anak kecil di sini. Katy udah gede, Katy udah menuju dewasa ya, walaupun belum dewasa, memang menuju dewasa. Katy harus siap-siap, Katy harus bisa belajar banyak hal di depan sana. Mungkin Katy masih belajar saat ini, oke nggak apa-apa, Katy masih belajar, tapi ya Katy harus cepat untuk belajar dari kakaknya, belajar apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh gitu, apa aja yang benar, apa aja yang tidak gitu. Cara-cara ketika bawain MC atau ngejokes atau ngerosting teman-temannya atau kakaknya di sesi MC harus disesuaikan dengan momen ya, harus sesuaikan dengan momen, harus sesuaikan dengan orangnya juga. Kalau Katy memang dekat dan ada memang kayak oke, kita nggak apa-apa membahas hal ini gitu, oke nggak apa-apa gitu. Kalau memang terbiasa jokes seperti itu nggak apa-apa. Kalau misalkan ada yang merasa kayak oke, ini agak kurang atau agak berbahaya, jangan ya. Lebih baik Katy harus bisa tahan diri, Katy harus bisa melihat situasi ya, sekali lagi. Dan Katy harus percaya Katy disayang oleh banyak orang yang suka sama Katy, tapi di sisi lain banyak juga orang yang mungkin tidak suka. Jadi Katy harus bisa menghandle itu. Katy harus fokus untuk orang-orang yang suka sama Katy, orang-orang yang beneran mau Katy jadi lebih baik, Katy jadi lebih maju ya. Itu yang harus didengerin, bukan dengerin orang-orang yang mau Katy hilang, yang mau Katy pergi, atau yang mau Katy berhenti ya. Jangan dengerin yang itu. Katy dengerin yang kasih Katy masukan, yang kasih Katy, yang ngingetin Katy, yang terus ada buat Katy gitu. Itu yang harus Katy dengerin ya. Oke, itu dia pesannya buat mungkin usia yang ke-16 ini buat Katy ya. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun ya adik kecil satu ini. Ya itu dia buat birthday girl Katy. Sorry banget kalau memang di akhir gue agak bahas soal sifatnya Katy atau hal-hal yang kemarin sempat terjadi ya, karena memang menurut gue ini penting buat dibahas, penting buat gue mention biar anaknya bisa jadi lebih baik ya. Dan gue pengen juga orang-orang kasih kesempatan lah buat anak ini ke depannya ya gitu. Oke, mungkin itu aja buat birthday girl-nya Katy kali ini. Kita akan kembali lagi di bulan Juni karena bulan Mei itu sudah selesai. Kita akan kembali di 15 Juni, ulang tahun dari Helisma Putri ya, dari Eli. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai saat ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit. Bye bye.